Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel aku, Rosi Fatimah. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Esa ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, kali ini aku mau buat kue putu ayu yang cantik-cantik ini dengan menggunakan tepung singkong atau tepung mokap ya teman-teman. Yuk disimak video selanjutnya. Yang pertama aku mengukus kelapanya dulu, kemudian aku kasih garam, kemudian aku kasih tepung maizena juga sebanyak 5 sendok makan. Aku menggunakan 1,5 kelapa ya teman-teman yang sudah diparut dan dikukus. Nah, ini dia aku campur-campur lagi semuanya dengan tepung maizena supaya nanti kelapanya pas dikasih adonannya menggempal, tidak ambiar. Gitu aja sih teman-teman gunanya dari tepung maizena. Kemudian aku siapkan cetakannya dengan aku oleskan dulu menggunakan minyak goreng ya teman-teman, supaya nanti tidak lengket di cetakan, mudah dicopot kuenya, mudah dilepaskan kuenya. Setelah itu setelah selesai aku menata kelapanya dulu ya teman-teman yang sudah kita kukus tadi. Nah seperti ini sudah jadi semuanya. Aku menggunakan 3 resep teman-teman, karena aku punya pesanan snack box sebanyak 50 box teman-teman. Jadi aku pakai 3 resep. Nanti resepnya seperti biasa aku tulis di deskripsi box ya teman-teman, tapi 1 resep gitu ya teman-teman. Karena aku menggunakan tepung singkong, ini dia bahan-bahannya sudah aku siapkan. Aku menggunakan 3 resep. Ini dia ada tepung singkongnya atau tepung mokapnya seperti ini. Jadi dia itu tepungnya tidak seperti tepung terigu ya teman-teman, teksturnya agak sedikit kasar-kasar gitu juga. Kalau tepung terigu kan halus, warnanya putih, tapi kalau tepung singkong itu warnanya seperti putih tulang, jadi nggak putih-putih banget. Ini dia aku mau mixer dengan bowl karena aku menggunakan 3 resep jadi agak banyak, terus tanganku juga mulai capek gitu ya teman-teman. Pecahkan telur sebanyak 6, aku cuma menggunakan 6 telur aja. 3 resep itu 6, kemudian ada gula pasir kita masukkan. Aku juga menggunakan SP atau cake emulsifier. Jadi teman-teman boleh menggunakan SP atau TBM atau palet yang terdekat di tempat teman-teman apa gitu. Nah, kemudian aku mixer adonannya. Aku mixer adonannya sampai putih berjejak seperti pada umumnya membuat cake ya teman-teman. Kemudian aku sambil menunggu adonannya mengental dan berjejak telurnya tadi, aku menyiapkan tepung mokapnya dengan dicampur dengan baking powder ya teman-teman. Kemudian aku ayak dulu supaya nanti tekstur rotinya itu lebih lembut lagi seperti tepung terigu. Karena kalau memakai tepung mokap itu harus diayak ya teman-teman. Nah karena dia masih ada serat-seratnya juga, jadinya lebih bagus diayak supaya nanti kuenya juga empuk gitu. Nah ini dia adonannya sudah mengental dan putih berjejak. Kemudian aku mulai menyiapkan bahan-bahan keringnya tadi, dan aku juga menggunakan santan kara ya teman-teman, santan instan yang sudah jadi. Tapi kalau teman-teman mau menggunakan santan asli boleh, karena aku tidak siap dengan santan yang asli, jadi aku menggunakan santan instan aja. Kemudian aku masukkan tepung mokapnya sedikit demi sedikit, dicampur juga dengan santan instannya. Jadi
masuk tepung mokap, masuk juga santan instannya ya teman-teman. Jadi biar balance, seimbang aja, biar enggak apa namanya misalnya enggak berat, karena aku buatnya tiga resep, jadi lumayan banyak bahannya. Nah, ini dia, jadi satu resep itu nanti jadinya 20 ya teman-teman, 20. Nah ini aku kasih pasta vanila biar tambah wangi aja. Kemudian begitu terus, masuk tepung, masuk juga santan instannya sampai adonannya rata, dan jangan lupa kecepatannya juga dikecilkan saja gitu ya teman-teman. Ini dia sudah selesai, sudah mau selesai ya teman-teman. Jadi seperti itu cara aku buatnya. Ada juga yang santannya itu di apa namanya, karena aku menghemat waktu jadinya ya aku langsung aja. Ada juga yang langsung apa namanya, langsung dicampur pastanya, santannya itu. Jadi kalau aku langsung gini aja deh biar cepet gitu. Nah setelah adonannya tercampur, jadi apa namanya, putunya itu tidak seperti kue putunya, tidak seperti tepung terigu ya teman-teman kalau menggunakan tepung mokap. Jadi ini benar-benar gluten free, tidak ada tambahan tepung terigu sama sekali. Nah ini dia sudah selesai, kemudian aku aduk lagi, dan aku juga kasih pasta pandan ya teman-teman. Kalau teman-teman mau menggunakan pandan asli boleh, karena aku nggak punya, jadi pasta aja. Kemudian aku tata ke dalam cetakan yang sudah kita olesi minyak goreng, dan udah juga dikasih kelapa yang kita kukus tadi. Setelah selesai semuanya, dan aku juga sudah manaskan kukusannya ya teman-teman. Jadi kukusannya itu dipanaskan dulu. Setelah itu kukusannya sudah panas, kita mulai mengukus kue putunya kurang lebih 30 menit ya teman-teman. 30 menit, mungkin kalau tepung terigu 20 udah cukup, tapi kalau tepung mokap lebih baik 30 menit aja, lebih apa namanya kan lain dengan tepung terigu. Karena dari tepung singkong, jadi aku 30 menit mengukusnya. Setelah itu, setelah mateng, ini udah 30 menit ya teman-teman, udah aku percepat videonya. Kita angkat kue putunya. Kemudian tadi kan aku buat 3 resep, masih ada lagi adonannya, dan aku mau kukus lagi. Ini kukusan yang selanjutnya ya teman-teman, kue putu yang selanjutnya kita kukus lagi. Jadi 3 resep ini dapat 60 cup kue putu. Nah ini dia udah apa namanya, udah dingin seperti ini kue putunya ya teman-teman. Jadi dia itu lembut, jangan khawatir, walaupun tepung singkong tapi kue putunya itu lembut, mungkin agak lebih padat, tapi sebagian ada yang senang kue-kue berupa padat-padat seperti itu. Nah ini dia udah aku tata kue putunya ya teman-teman, karena nanti mau aku packing, aku plastikin satu persatu biar tunggu dingin dulu. Ini yang kedua juga udah mateng. Kemudian aku angkat semuanya, ini dia udah aku tata ke dalam cool rack. Setelah itu, nah ini kan cantik kan teman-teman kue putunya. Setelah selesai dingin semua kue putunya, aku mau packing sekalian biar apa namanya besok tinggal, karena tamunya itu jam 9, jadi aku buatnya malam ya teman-teman, malam hari. Nah ini jangan takut, ini 2 hari juga masih enak, 2 hari sampai 3 hari juga masih enak teman-teman. Jadi kelapanya itu benar-benar matang, anti basi.
teman-teman, enak pokoknya, tetap lembut walaupun sudah 3 hari aku udah coba. Nah ini dia, jadi bener kelapanya itu harus bener-bener matang ya teman-teman. Ini semua udah selesai aku packing. Cantik-cantik kan teman-teman kue putunya, walaupun dari tepung singkong. Itu aja ya teman-teman video dari aku. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di support channelnya, di like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.